Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya akan melanjutkan perkuliahan pada kali ini dengan pembahasan tentang tafsir Al-Idris karya Bisri Mustafa. Dalam pembahasan ini saya akan lebih terfokus pada bagaimana dinamika tafsir dan tradisi dalam tafsir Al-Idris. Saya akan memulai dari tiga konsep atau tiga prinsip, karena saya menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi dalam teori modifikasi. Jadi apa yang ada dalam tafsir Al-Bisri tentang penafsiran, saya kemudian akan mencari titik temu, kemudian proses pertemuan itu dengan meninjau pada tiga kitab tafsir yang digunakan oleh Bisri Mustafa sebagai tafsir rujukan dalam Al-Idris, kemudian bagaimana proses modifikasi yang dilakukan oleh Bisri Mustafa sehingga menghasilkan kitab tafsir Al-Idris. Pertama, prinsip modifikasi yang saya gunakan saya sebut dengan konservatif reaksioner. Kenapa ini meninjau bagaimana paduan antara kitab rujukan dengan proses yang dilakukan oleh Bisri dengan mengubah konsep-konsep yang ada di tafsir-tafsir yang digunakan menjadi satu narasi yang khas yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Saya di sini memberikan definisi terhadap prinsip konservatif reaksioner itu sebagai prinsip yang tercermin dalam sikap mengikuti sesuatu sebagaimana adanya dan sebagaimana yang diakui pemahamannya yang dominan, dengan mengaktualisasi beberapa hal sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat zamannya. Dalam konteks ini, ketika seorang penafsir kemudian menggunakan tafsir klasik sebagai rujukan untuk memahami ayat, maka ada proses untuk menerima sebagian dan memberikan pemahaman baru sebagai reaksi terhadap satu konsep yang dominan. Saya ambil contoh misalnya satu ayat, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min fokusnya lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affufi ta'rifuhum ila akhir ayat. Fokus yang saya ambil ini adalah terminologi tentang fuqara dan fisabilillah. Term yang kemudian ketika dicocokkan ini berbicara tentang sedekah. Saya akan fokus pada pembicaraan tentang sedekah wa ma tunfiqu min khairin, di akhir ayat ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ketika kita korelasikan dengan penafsiran Jalalain yang menjadi rujukan dari Bisri Mustafa, maka Jalalain itu memberikan penjelasan lil fuqara'i khabarun mubtada mahdhufun ay sadaqat alladziina usiru fi sabilillah yahsabu anfusuhum al jihad nazalat fi ahli suffah wa umar bin al-Madiyah ila akhir tafsir Jalalain. Dalam konsep ini kemudian Bisri memahami ayat ini dengan memaknai sedekah itu bagi orang kafir yang masih membela agama seperti mengaji, mengajar dan lain sebagainya. Garis pentingnya itu tafsirnya di situ. Jadi dalam pemaparan Bisri tergambar bentuk modifikasi terhadap pemaparan yang disesuaikan dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Kemapanan di sini saya maksudkan
sikap yang dilakukan oleh Bisri dengan mengikuti penjelasan tafsir Jalalain sebagaimana adanya atau sebagaimana yang diakui oleh pemahaman yang dominan dalam pemahaman ayat ini. Bisri kemudian mengambil gagasan dari penjelasan Jalalain tersebut, kemudian menyusun kembali dalam bahasa Jawa. Jadi kesamaan narasi yang diberikan oleh Bisri sesuai dengan dengan kitab rujukan itu dominan, tapi perubahannya hanya terdapat pada bahasa penyampaian yang dia gunakan. Beliau menggunakan bahasa Jawa sebagai reaksi dia terhadap kebutuhan masyarakat yang mengerti bahasa Jawa untuk memahami ayat atau menyampaikan kandungan ayat terhadap mereka. Contoh lain misalnya tentang makna sabilillah. Bisri memaknai kata sabil tidak lagi dalam konteks pemerangan, tapi dalam konteks negara yang damai. Sehingga maknanya lebih mengarah pada konteks pembangunan sosial, seperti menuntut ilmu, mengerjakan ilmu, kemudian membangun masjid, kemudian menyumbangkan uang ke sekolah. Jadi apa yang disebut term sabilillah dalam retorika tafsir klasik yang maknanya perang dan lain sebagainya, itu kemudian direproduksi ulang maknanya disesuaikan dengan konteks bangsa kita yang sudah merdeka, konteks bangsa kita yang sudah aman, yang paling tidak aman dari gangguan-gangguan seperti yang terjadi di awal perjuangan Islam, sehingga pola pemahaman sabilillah itu kemudian diproduksi ulang sehingga cocok dengan realitas zaman yang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah prinsip konservatif argumentatif. Prinsip ini saya maknai sebagai sikap yang mengikuti pemikiran sebagaimana yang difahami dengan keyakinan penuh atas kebenaran terhadap satu pendapat. Artinya satu pendapat ini adalah pendapat penafsir yang menjadi rujukan seorang penafsir. Hanya saja prinsip ini mendorong seseorang untuk memiliki pendapat sendiri dalam memahami keabsahan dan kesempurnaan pendapat tersebut dengan dalil yang jelas dan kuat. Seorang penafsir kemudian ketika melihat satu argumen penafsiran terhadap satu ayat, dia meyakini kebenaran argumen tersebut, tapi kemudian menambahkan pendapat atau dalil lain yang menguatkan sehingga dia memunculkan pendapat sendiri di luar dari pendapat-pendapat yang sudah mapan di dalam literatur kitab klasik yang menjadi rujukan. Misalnya, saya ambil salah satu ayat innalladzina inda rabbika la yastaghfiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ayat begitu. Dawwazkur misalnya. Itu sering dimaknai sebagai zikir. Itu sering dimaknai zikir. Tapi Bisri membuat satu pernyataan baru di luar pernyataan-pernyataan yang sudah digagas oleh tafsir-tafsir terdahulu, tapi dengan model argumentatif. Artinya Bisri memberikan satu pandangan dia terhadap pemaknaan yang mungkin bersumber dari ayat tersebut dengan penjelasan yang menguatkan atas pendapat, penjelasan lain yang menguatkan atas pendapat tersebut. Jadi misalnya ketika perintah untuk berzikir, beliau kemudian menambahkan bahwa berzikir itu seharusnya
sebagai upaya untuk mengingat Allah, atau zikir itu misalnya semacam membaca Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian membaca tasbih, membaca tahlil atau lain sebagainya, itu termasuk dalam konteks berzikir. Kemudian pandangan-pandangan itu oleh Bisri dikuatkan dengan dalil-dalil lain. Artinya wadkur itu tidak terbatas talafuz bismillah gitu misalnya. Atau dalam kalangan sufi misalnya wadkur itu proses mengingat Tuhan. Tapi wadkur yang dimaksud di sini itu bisa masuk adalah membaca doa, kemudian membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca tasbih. Gitu. Nah, dalil-dalil itu kemudian pandangan ini kemudian dikuatkan oleh beberapa hadis sebagai penguat dari argumentasinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah prinsip konservatif relasional, yakni sikap seorang penafsir yang mengharuskan menapaki jejak atas penafsiran tertentu yang menjadi rujukan atau yang dikecenderunginya dengan menekankan pada jalinan yang sama. Hal ini berarti bahwa satu tafsir mengikuti tafsir yang lain dengan menjalin segala bentuk penafsirannya. Ini yang sangat banyak ketika kita mengacu pada beberapa kitab tafsir di Indonesia yang menggunakan bahasa lokal, misalnya. Ada konservatif relasional. Jadi terkadang prinsip ini kemudian menjadikan satu kitab tafsir dianggap terjemahan dari kitab tafsir lain, atau paling tidak menyadur dari terjemahan lain. Padahal melalui konsep ini sebetulnya kesepakatan penafsir yang hidup pada zaman sekarang misalnya dengan narasi penafsiran yang dilakukan oleh kalangan-kalangan klasik, kemudian mereka menyalin apa adanya, itu tidak berarti ada proses penerjemahan di situ. Kenapa? Paling tidak akan ada perubahan meskipun itu sedikit yang disesuaikan dengan konteks dia berada. Misalnya dalam Bisri misalnya, pola pemahaman yang diberikan Bisri yang sesuai dengan prinsip ini adalah sistematika yang digunakan dalam penulisan tafsir Al-Ibris. Dalam pengumpulan makna ayat misalnya, Bisri mengikuti pola yang dilakukan oleh Baidawi dan Al-Khazin. Begitu juga dalam penjelasan tentang kisah. Tapi dalam pemotongan ayat, dalam penjelasan ayat dalam makna gandul, Bisri lebih cenderung mengikuti tafsir Jalalain. Jadi tentang kisah, Bisri itu lebih mengikuti atau mengutip banyak penjelasan dari Baidawi dan Al-Khazin daripada penjelasan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dari Jalalain. Sedangkan sudut pandang dari kisah tersebut disesuaikan dengan cara pandang masyarakat Jawa akan ketertarikan terhadap kisah-kisah yang heroik. Ini yang saya maksud tadi bahwa relasi yang digunakan, relasi yang muncul antara satu penafsir dengan penafsir sebelumnya yang hidup sebelum penafsir yang hari ini hidup dan digunakan penafsir klasik itu sebagai rujukan, ada unsur kesamaan, tapi sekaligus di dalamnya itu ada perbedaan yang signifikan. Jadi relasi itu tidak serta-merta kemudian bisa disebut satu tafsir terjemahan dari kitab tafsir lain, atau ya tidak bisa dianggap terjemahan, itu kira-kira paling kasarnya begitu. Misalnya
ketika kisah pembunuhan Nabi Isa dalam Al-Khazin, dalam ayat bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Bisri menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu dilahirkan ke dunia ini tanpa bapak dan tanpa bapak, seperti Nabi Adam dilahirkan oleh Tuhan tanpa bapak dan ibu. Mukjizat Nabi Isa itu banyak sekali. Misalnya menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit baros, menghidupkan orang yang telah mati, dan lain sebagainya. Tapi hal demikian dengan mukjizat-mukjizat semacam itu tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Isa, terlebih orang-orang Yahudi yang masih menjadikan Nabi Isa sebagai musuh mereka, yang kemudian mereka ingin membunuh Nabi Isa. Kemudian Bisri menceritakan ini, gitu loh, menceritakan kisah bagaimana orang Yahudi itu bersiap untuk membunuh Nabi Isa, gitu loh. Dengan cerita itu, jika kita korelasikan dengan apa yang disebut oleh Al-Khazin, gitu, yang mengutip dari Tabari, Al-Khazin mengutip dari Tabari. Faruya Tabari bisanadi Wahabil Munabbih qala utiya Isa indahu 17 minal khawariyin fi baitin ahata bihim falamma dakhalu alaihi sawwarahumullahu azza wa jalla wa kulluhum ala suwari Isa faqalu lahum sahartumuna la yabruzanna lana Isa au lanaqtulannakum jami'a faqala Isa li ashabihi may yashri nafsahu minkumul yawma bil jannah. Faqala rajulun minhu ana fakharaja ilaihim wa qala ana Isa wa qad sawwarahu Allah ala surati Isa. Faqadahu qatalu wa salabahu famin sammah syubbahu lahum fa dhanna annahum qad qatalu Isa wa dhannatin nasara mithla dzalika annahu Isa wa rafallahu Isa min yaumihi dzalika. Jadi Khazin lebih memilih dalam proses penceritaan ini secara kronologis, berbeda dengan Bisri yang lebih memilih menceritakan ini bagaimana Isa diberikan satu keistimewaan, satu kesaktian dalam bahasa kita yang menjadikan orang-orang Yahudi itu niat orang-orang Yahudi itu terhalang. Tapi Khazin lebih kronologis penceritaannya. Lah, pemilihan angle itu sebenarnya dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat Indonesia yang dalam bahasanya Murtono itu memiliki pemikiran yang imajinatif proyektif. Jadi pemikiran imajinatif proyektif itu bagaimana satu cerita rakyat atau cerita mitologi kemudian diresepsi dan seolah-olah kandungan yang ada dalam cerita itu dipraktekkan dalam keseharian. Jadi dari unsur ini kemudian angle cerita terhadap narasi-narasi riwayat Israiliyat itu dalam Bisri Mustafa itu lebih pada bagaimana mendanamkan kepada masyarakat bahwa kisah dalam Al-Quran itu mengandung satu pengajaran bagi kita untuk paling tidak merenungkan sesuatu yang jelek dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kandungan cerita yang baik, kira-kira begitu. Ini sebetulnya sangat panjang sekali ketika berbicara prinsip-prinsip ini, bagaimana pola
perubahan dari tafsir klasik yang menjadi rujukan, kemudian termanifestasi dalam tafsir Al-Ibris atau di tafsir-tafsir lain, gitu lah. Itu sangat panjang sekali. Jadi ada pola yang sangat khas ketika kita berbicara tafsir Indonesia. Bagaimana tradisi itu memberikan pengaruh terhadap proses pemahaman yang di waktu yang sama penulis tafsirnya juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap tafsir klasik. Jadi ada proses pertemuan dua budaya atau dua konsep yang menyatu dalam satu kitab tafsir yang diproduksi oleh ulama-ulama Indonesia. Saya kira begitu untuk